Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'd. Amma ba'd. Bapak dan Ibu seluruh partisipan Golden Habit Forum, alhamdulillah pagi hari ini sudah membersamai kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, yang insya Allah sebagaimana apa yang telah disampaikan pada minggu lalu, topik pada pagi hari ini melanjutkan dari topik sebelumnya, yaitu berpikir positif, di mana fokus kepada pagi hari ini ialah kekuatan pikiran. Mudah-mudahan nanti kita banyak mendapatkan insight-insight baru bagaimana berpikir positif, dan kita mengetahui juga kekuatan pikiran itu apakah bisa mempengaruhi dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus Sukaca. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, ya, sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum. Hari ini yang masuk pertama kali di Zoom, Ustadz Syarif ya, dari Berau, dilanjutkan yang lain-lain. Ya. Alhamdulillah ini sudah terwakili semua pulau-pulau besar ya, di Indonesia, mulai dari timur, ya, tengah, sampai barat. Alhamdulillah. Kita bersyukur kita sudah berada di episode yang ke-139. Topik kita masih melanjutkan topik sebelumnya, ya, topik hari Sabtu yang lalu tentang berpikir positif. Nah, di dalam beberapa episode ya, kita membahas tentang kekuatan pikiran. Nah, kita akan lanjutkan pada hari ini tentang kekuatan pikiran. Bahan kajian ini dari bukunya Dr. Ibrahim El-Fiqi. Judul bukunya adalah Terapi Berpikir Positif. Mungkin sedikit mengulang, Dr. Ibrahim El-Fiqi ini adalah seorang motivator kelahiran Mesir ya, yang membangun karir dan sukses di Kanada, ya, melakukan serial motivasi di seluruh dunia. Ya. Dan ini bukunya ini sempat menjadi buku bestseller. Ya. Dan kalau kita masuk ke toko-toko besar, toko-toko buku besar di Indonesia, ya, hampir selalu ada buku ini. Ya. Nah, saya menyarankan ya, Bapak Ibu sekalian memiliki buku ini ya, dan membacanya, karena saya juga sangat termotivasi dengan Dr. Ibrahim El-Fiqi ini, sehingga merubah cara berpikir yang dengan buku ini kita tahu ya bahwa ternyata pikiran-pikiran kita itu banyak diisi oleh pikiran-pikiran negatif, sehingga cara berpikir kita juga banyak yang menjadi negatif. Nah, buku ini menuntun bagaimana kita bisa membangun pikiran yang positif. Nah, ini sedikit mengulang dari apa yang di Sabtu lalu kita sampaikan.
Nah, pikiran itu memiliki proses yang membuat arsip memori dalam akal, melahirkan mindset, memengaruhi intelektualitas, memengaruhi fisik, ya, memengaruhi perasaan, sikap, hasil, citra diri, harga diri, rasa percaya diri. Ini yang insya Allah kita akan bahas yang saya tulis dalam warna yang berbeda. Mempengaruhi kondisi jiwa, kondisi kesehatan, melampaui batas waktu, tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu, menambah atau mengurangi energi, melahirkan kebiasaan, dan mempengaruhi sistem kerja akal bawah sadar, dan mempengaruhi mata rantai persepsi. Nah, mari kita lanjutkan, kita bahas satu-satu secara overview, ya, tidak terlalu mendalam. Ya, pikiran memengaruhi perasaan. Ini dalam bukunya Ibrahim, itu ada tips bagaimana kita memahami bahwa pikiran itu mempengaruhi perasaan. Coba Bapak sekalian, ya, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, pikirkan orang yang Anda cintai datang dari belakang dan memegang pundak kanan Anda. Saat Anda berbalik, dia berdiri di hadapan Anda. Coba perhatikan perasaan Anda, kemudian buka mata dan tarik nafas dalam-dalam kembali. Apa perasaan yang muncul di dalam diri kita ketika kita ketemu orang yang sangat kita cintai, yang mungkin sebelumnya terpisah jauh, tiba-tiba ada di belakang kita, menepuk pundak kanan kita, dan ketika kita membuka mata, ternyata dia ada di hadapan kita. Coba sekalian bisa membayangkan perasaan apa, Pak? Ya? Perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kita membayangkan orang yang sangat kita cintai tiba-tiba hadir di hadapan kita. Tentu kita akan mendapatkan sebuah perasaan yang nyaman. Ya. Tetapi coba hal yang sebaliknya. Sekarang pejamkan mata Anda sekali lagi. Pikirkan seseorang yang Anda tidak ingin berjumpa dengannya sama sekali. Ya, Anda membenci, tidak pengen menjumpai sama sekali, ya, tiba-tiba ia datang dari belakang dan memegang pundak kiri Anda. Saat Anda membalikkan badan, ia berdiri tepat di hadapan Anda. Setelah itu, buka mata Anda dan tariklah nafas dalam-dalam. Tiba-tiba orang yang sangat tidak kita inginkan berada di hadapan kita, tiba-tiba sudah berada di hadapan kita. Perasaan apa yang muncul, ya, di dalam diri Bapak Ibu sekalian? Tentu ini hanya membayangkan, ya, hanya membayangkan. Itu sudah menimbulkan perasaan-perasaan tertentu di dalam diri kita. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang menyenangkan, maka perasaan juga akan merasakan kenyamanan. Sebaliknya, kalau kita berpikir tentang hal-hal yang tidak kita sukai, itu juga akan membawa kepada perasaan. Selanjutnya, bayangkan pengalaman manis Anda pada masa lalu seakan terjadi.
Perhatikan perasaan Anda. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan pengalaman pahit Anda kini seakan terjadi. Bagaimana perasaan Anda? Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika kita sedang memikirkan pengalaman manis kita, itu akan membawa pada kondisi perasaan kita ikut merasakan nyaman, senang. Sebaliknya, ketika kita membayangkan, mengingat-ingat kembali pengalaman pahit kita, itu juga akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, perasaan ini tak ubahnya bahan bakar bagi manusia. Perasaan adalah reaksi alamiah dari pikiran dalam diri kita. Bila pikiran positif, perasaan akan positif, demikian pula sebaliknya. Dan kita memahami, Bapak-Ibu sekalian, bahwa perasaan itu akan mempengaruhi kinerja kita. Ketika kita sedang punya perasaan positif, penuh semangat, nah ini apapun bisa kita lakukan dengan baik. Jadi dengan perasaan yang positif, ini akan menjadi energi bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau yang kita sematkan adalah perasaan negatif, yang merupakan reaksi alamiah dari pikiran negatif. Nah, ini ketika orang sedang berperasaan negatif, biasanya sulit untuk membangun prestasi. Karena di situ akan menghambat ya, seseorang untuk apa? Melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Nah, semangat ini adalah kunci penting kita di dalam melakukan sesuatu. Jadi pikiran itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Selanjutnya, pikiran juga mempengaruhi sikap. Sikap manusia itu dibentuk oleh kehidupan, pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang semula kita pikirkan. Jadi pengetahuan yang kita pikirkan, nilai-nilai yang kita sematkan di dalam pikiran kita, keyakinan yang kita sematkan, ya, itu akan mempengaruhi sikap kita. Dan 90% sikap bersifat spontan. Terjadi tanpa dipikir-pikir, sering terjadi karena kebiasaan dan pengaruh dari luar. Nah, jadi pikiran-pikiran yang kita sematkan di dalam di dalam otak kita itu akumulasinya membangun sikap yang spontan. Jadi sikap seorang itu terjadi karena diprogram hingga terjadi secara spontan. Nah, ini sikap ini biasanya menentukan bagaimana kita merespon suatu keadaan. Jadi setiap orang bisa mengalami keadaan yang sama, tetapi kualitas seseorang itu akan ditentukan oleh bagaimana sikapnya di dalam merespon terhadap keadaan itu. Jadi misalnya kita sama-sama mengalami sakit. Ada yang responnya positif, ya, menerima sakitnya dengan ikhlas, ya. Di situ Allah akan memberikan ampunan ketika kita merespon sakit dengan ikhlas, sabar, ya. Nah, kemudian mencari pertolongan, positif. Ya. Alhamdulillah, ya, diberikan sakit bisa sempat istirahat. Ya.
Ini responnya positif. Tapi ada juga yang responnya negatif. Bersikap negatif terhadap sakit yang sama. Waduh, ini mestinya banyak peluang. Gagal peluang ini gara-gara sakit. Ya, menyalahkan sakitnya. Nah, kemudian salah saya apa? Kok saya diberikan penyakit kayak gini? Ya, artinya negatif. Nah, sikap seperti ini di dalam merespon setiap kejadian itu sangat dipengaruhi oleh program yang kita sematkan sebelumnya. Dan di situ ditentukan bagaimana cara berpikir kita. Jadi, manusia bisa menghadapi hal yang sama, peristiwa yang sama, tetapi dengan sikap yang berbeda akan menunjukkan nilainya juga berbeda. Peristiwanya sama, tapi nilai kita di dalam menghadapi peristiwa itu akan berbeda. Jadi dalam contoh yang sakit tadi, orang yang sikapnya negatif, sakit itu efeknya negatif. Tetapi yang menghadapi dengan positif, dengan sikap yang positif, dosanya akan diampuni, ya, dia akan mendapatkan manfaat dari apa? Dari sakit yang dihadapi tadi. Para ilmuwan membagi sikap menjadi 3. Ini dalam bukunya Ibrahim, ya. 1, sikap memusuhi atau menyerang disebut sebagai sikap buas. Terjadi saat ada bahaya yang mengancam atau penghalang dalam mewujudkan keinginan. Yang kedua, sikap taat dan menerima terjadi karena menghindari bentrok, menghindari tantangan, menghindari dampak negatif dari tantangan, dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ya. Yang ketiga, sikap tegas dan percaya diri merupakan kemampuan mengontrol diri secara sempurna dengan amanah dan ikhlas sesuai tuntutan yang ada. Jadi ini sikap yang bisa muncul dari diri kita, ya, bisa negatif, bisa positif, ya, tergantung dari pikiran yang kita sematkan di dalam diri kita masing-masing. Kemudian pikiran juga mempengaruhi hasil. Jadi dari berpikir ini, Bapak Ibu sekalian, ya, biasanya ketika berpikir tentang sesuatu, kita akan berkonsentrasi. Otak dengan pikiran-pikirannya akan membuka file-file yang sejenis dengan apa yang kita pikirkan. Disitulah file-file yang sejenis itu ngumpul, muncullah konsentrasi. Ya. Dari konsentrasi itu muncul perasaan, tergantung perasaannya, positif atau negatif, tergantung dari apa-apa yang kita pikirkan. Dari perasaan itu kemudian muncul sikap, dari sikap itu muncul hasil. Dan ini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, di situ ini proses yang berlangsung terus sepanjang hayat. Berpikir, membuka file-file yang ada di dalam pikiran kita sebelumnya, konsentrasi, perasaan, sikap, dan di situ dari sikap itu akan ditentukan hasilnya. Hasilnya seperti apa. Maka orang yang berpikir positif, dia akan mendapatkan hasil yang juga positif. Sebaliknya, kalau pikiran-pikiran negatif, perasaannya juga negatif, sikapnya juga negatif, hasilnya juga akan negatif. Dan ini berlangsung terus. Maka kita perlu berlatih untuk berpikir yang positif. Sehingga perasaan dan sikap kita juga positif, hasilnya juga positif. Jadi apa yang kita pikirkan itu menentukan atau memengaruhi hasil yang akan kita capai.
Nah, ada hadis qudsi yang menurut saya sangat menarik, Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hadis qudsi itu dijelaskan bahwa ana enda dzanni abdi bi. Aku berada pada pikiran hambaku kepadaku. Hadis qudsi itu adalah hadis ya, sebenarnya firman Allah tetapi redaksinya dari Nabi. Ya, kalau Quran ya itu kan redaksinya langsung dari Allah. Nah, hadis qudsi ini Allah berbicara dengan redaksi Nabi. Ya. Jadi Allah itu berada pada pikiran hambaku. Kalau hambaku berpikir tentang sesuatu, maka Allah berada di dalam sesuatu itu. Ketika kita berpikir akan berhasil melakukan suatu aktivitas atau mencapai impian, tujuan, maka Allah akan berada di dalam pikiran itu, membuka peluang-peluang untuk kita bisa mewujudkan pikiran itu. Nah, contoh kecil misalnya, saya harus membaca Quran setiap hari, ya, khatam minimal sekali dalam 1 bulan misalnya. Itu sudah kita berpikir, ya, berpikir. Kemudian kita membangun konsentrasi dan selanjutnya melakukan bersikap positif terhadap pikiran itu, maka ya, pelan-pelan kita bisa mewujudkan impian untuk membaca Quran setiap hari dan khatam minimal sekali dalam sebulan. Nah, itu dari berpikir itu. Mungkin kalau kita berpikir negatif, ya, wah saya ini sudah sibuk, gimana mungkin saya bisa membaca Quran setiap hari dan khatam minimal sekali sebulan. Nah, ketika kita berpikir bagaimana mungkin, maka Allah berada di dalam pikiran kita yang kita mengatakan tidak mungkin. Maka pada saat itu peluang untuk bisa tertutup. Karena kita menutup sendiri. Allah berada di dalam pikiran kita itu. Tetapi ketika kita berpikir, insya Allah saya bisa. Orang-orang yang lebih sibuk dari saya saja banyak yang bisa. Yang sering saya contohkan, ya, antara lain Pak Habibie, ya, mantan presiden kita, ya, beliau itu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, ya, khatam minimal sekali 1 bulan. Nah, beliau itu sibuknya luar biasa kok, tetap bisa. Ya. Nah, ketika kita berpikir begitu, insya Allah saya bisa, ya, maka Allah berada di situ, di dalam pikiran kita, saya bisa, maka Allah membuka peluang-peluang yang pada akhirnya mengantarkan kita untuk bisa. Nah, sekalian dalam sebuah penelitian, itu potensi manusia itu yang diaktualisasikan, yang digunakan, itu belum lebih dari 10% dari potensi yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Jadi masih ada 90% lebih yang tersembunyi. Nah, ketika kita membatasi potensi diri, berpikir kita tidak mampu, maka yang terjadi kita betul-betul tidak mampu. Bukan karena potensi kita tidak memungkinkan untuk mencapai kemampuan itu, tetapi karena kita membatasi diri kemampuan itu dengan berpikir saya tidak mampu. Maka mari kita hilangkan kamus tidak mampu. Kamus tidak bisa. Kalau Bimbo itu kan menulis lagu, mari kita buang ya, kata tidak bisa dari kamus perbendaraan kita. Nah, itu pengaruh dari berpikir. Ya. Hasilnya akan sangat dipengaruhi bagaimana cara kita berpikir.
Jadi pikiran memengaruhi hasil. Nah, selanjutnya, pikiran juga mempengaruhi citra diri. Ini di dalam buku tersebut, ya, Ibrahim El-Fiqi mengutip kata-kata Dr. Maxwell Maltz dalam buku beliau Psikosibernetik. Setiap manusia membentuk citra diri dalam benaknya yang meliputi semua aspek kehidupan. Citra diri yang berada dalam pikirannya mempengaruhi kepercayaan dirinya. Jadi kita, ya, pikiran kita membentuk citra diri dalam benak kita semua. Nah, Bapak-Ibu sekalian, di dalam buku itu dicontohkan tentang seorang gadis yang mempunyai hidung pesek. Ya, hidungnya mendelep gitu ya, hidungnya pesek. Nah, hidungnya pesek ini membuat dia tidak percaya diri, sehingga menarik diri dari pergaulan, tidak punya percaya diri, ya. Sehingga apa? Dia menjadi minder. Sebaliknya, ada juga orang yang tampangnya pas-pasan, tetapi karena citra dirinya kuat, dia bisa tampil pede. Ini tergantung bagaimana menyematkan citra diri di dalam di dalam pikirannya. Ada yang karena kondisi kondisi fisiknya yang kurang bagus menurut banyak orang, itu menimbulkan sikap minder. Ya. Jadi itu tergantung bagaimana menyematkan pikiran tentang citra dirinya. Ya. Jadi kita banyak mendapati orang-orang yang sebenarnya kelihatannya sudah cantik, tetapi karena pikirannya tentang citra dirinya begitu lemah, maka dia menjadi minder, ya, minder. Jadi disitulah pikiran, ya, pikiran akan mempengaruhi citra diri yang dimiliki. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu sangat besar sekali pengaruhnya. Pikiran juga mempengaruhi kesehatan. Jadi apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi kesehatan. Nah, Bapak sekalian, ini ada percobaan yang mahal menurut saya. Bagaimana membuktikan bagaimana pikiran itu memengaruhi kesehatan. Pada seorang yang sebenarnya sehat bugar, ya, tidak ada masalah kesehatannya. Nah, ini kalau misalnya ada orang yang datang mengatakan, Anda kok kelihatan pucat, sedang sakit apa? Mungkin kalau yang datang hanya satu orang, dia akan mengatakan, oh saya baik-baik saja, ya, saya sehat-sehat saja, tidak ada masalah pada kesehatan saya. Tapi kalau misalnya nanti ada orang yang kedua datang mengajukan pertanyaan yang sama, Anda kok kelihatan pucat, sedang sakit apa? Mungkin orang kedua datang begini kita masih mengatakan, enggak, saya sehat-sehat saja, enggak ada masalah. Ada orang ketiga datang lagi,
menanyakan hal yang sama, Anda kok kelihatan pucat? Sakit apa? Mungkin di situ sudah muncul keraguan-raguan. Jangan-jangan saya betul-betul sakit. Jangan-jangan saya betul-betul pucat. Nah, ini ada penelitian yang melakukan seperti ini. Ya. Ternyata kemudian ketika ada orang keempat yang datang, dia terus merasakan dirinya sakit. Selanjutnya apa? Selanjutnya pamit tidak masuk kerja karena apa? Karena sakit. Padahal kondisinya semula bugar, tetapi karena pikirannya dipengaruhi oleh lingkungan yang mengatakan dia kelihatan pucat, maka akhirnya muncul apa? Kesehatan yang terganggu. Nah, sebaliknya, orang yang sakit tapi punya pikiran yang positif, segera sehat, itu juga penyakitnya akan cepat apa? Akan cepat pergi. Nah, maka hati-hati dengan bagaimana kita berpikir, karena pikiran itu begitu memengaruhi kesehatan kita. Dan ini berpikir ini menjadi kunci sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Banyak mekanisme-mekanisme terkait dengan cara berpikir. Ternyata kemudian ditemukan bahwa orang yang berpikir positif tentang kesehatannya, misalnya, itu otak akan memproduksi hormon endorfin. Jadi ketika kita positif cara berpikir kita, meskipun kita sedang sakit, tetapi kita positif, nah, yang diproduksi itu adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini adalah hormon kebahagiaan. Orang yang merasakan kebahagiaan itu kesehatannya akan lebih baik. Sebaliknya, orang yang sehat tetapi berpikirnya negatif, tadi dipengaruhi oleh lingkungan yang menanyakan Anda kok pucat, kemudian kita merasa pucat, merasa tertekan dengan komentar-komentar orang tadi. Nah, ini hormon endorfinnya menurun, sehingga yang terjadi adalah apa? Efek negatif. Kita bisa betul-betul menjadi sakit. Inilah ya dahsyatnya pengaruh pikiran ya, di dalam diri kita. Apakah di dalam kita berperasaan, ya, efek ke fisik, dan nanti juga akan menentukan hasil, itu adalah tergantung dari cara berpikir kita. Pikiran kita yang membatasi kemampuan kita. Ya. Ingat, 90% potensi kita itu belum diaktualisasikan. Karena potensi yang kita gunakan belum mencapai 10% dari potensi yang Allah berikan buat kita. Jadi manusia itu bisa berkembang lebih luar biasa tergantung dari cara berpikirnya. Oleh karena itu, ya, mari kita sematkan pikiran-pikiran yang baik di dalam otak kita, sehingga kita akan menjadi orang yang baik. Mungkin untuk pagi ini dulu, ya. Ini insya Allah masih satu seri lagi kekuatan pikiran di Sabtu depan. Ya. Nah, nanti masih kita tambahkan sekali lagi untuk kekuatan pikiran. Terima kasih atas perhatiannya. Tanallahu ajma'in. Nasrul minallah fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.